Pemerataan pembangunan di Indonesia diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang positif dalam semua bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Melalui dana alokasi khusus, pemerintah berharap dapat memberikan stimulan atau rangsangan yang tepat sasaran bagi daerah untuk dapat memajukan daerah itu sendiri. Dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Seperti meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan beberapa sektor. Berjalannya program dana alokasi khusus infrastruktur PUPR sebagai stimulan pembangunan di daerah tidak lepas dari sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Sinergi tersebut disadari atas dasar kebutuhan dana alokasi khusus infrastruktur masih sangat tinggi. Kebutuhan untuk infrastruktur di daerah itu memang masih sangat tinggi, bisa mencapai sampai 5.000 triliun dalam jangka 5 tahun ke depan. Nah, DAK sendiri memang tidak terlalu besar, tapi mempunyai arti penting bagi daerah karena itu sangat terkait langsung dengan pelayanan publik di daerah, misalnya jalan, pembangunan jalan, peningkatan kondisi kemantapan jalan, dan seterusnya. Kemudian untuk air minum, sambungan rumah tangga, itu kan langsung menyentuh pada masyarakat yang memang dilayani oleh pemerintah daerah. Nah, ini masih akan terus kita lanjutkan kebijakannya, ke depan masih akan sangat diperlukan untuk itu. Melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah berharap dampak positif alokasi DAK infrastruktur PUPR terhadap pembangunan daerah sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan saya berkesempatan untuk melihat langsung capaian manfaat dana alokasi khusus infrastruktur PUPR di beberapa kabupaten dan provinsi yang mencakup DAK infrastruktur PUPR bidang jalan, DAK infrastruktur PUPR bidang irigasi, DAK infrastruktur PUPR bidang air minum, DAK infrastruktur PUPR bidang sanitasi, dan DAK infrastruktur bidang perumahan. Melalui dana alokasi khusus atau DAK, pemerintah berharap pembangunan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dan saat ini saya sedang berada di Ranah Minang, Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira manfaat apa saja yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat? Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang paling penting dalam pembangunan. Dengan jalan yang baik dan mantap, maka kegiatan ekonomi dan mobilitas warga antar daerah dapat dilakukan dengan baik. Salah satu contoh jalan di Sumatera Barat, dengan jalan yang baik dan mantap, berada di wilayah kawasan strategis pariwisata nasional Mande atau KSPN Mande. Berkat program hibah jalan daerah, di sini kita bisa melihat ruas jalan yang lebar, nyaman, dan mulus,
Bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun 4 sambil menikmati suasana pemandangan yang sangat indah. Tak heran jika kawasan ini sekarang menjadi salah satu kawasan yang menarik wisatawan dari luar Sumatera Barat. Saya bersama keluarga datang ke Puncak Paku ini dalam rangka berlibur. Nah, di sini menurut pendapat saya terkait dengan kondisi jalanan ketika kami menuju ke Puncak Paku ini, bisa dikatakan bahwa jalanannya sudah sangat baik, aspalan juga sudah sangat mulus sehingga tidak ada beban yang sangat berarti ketika kami berjalan dari asal kami ke arah sini. Jadi dapat dikatakan kami sangat menikmati perjalanan ini didukung dengan kondisi jalanan yang cukup mumpuni dan juga sangat baik untuk dilalui sehingga tidak ada hambatan yang berarti untuk kami sampai di sini. Selain program hibah jalan daerah untuk menciptakan jalan yang mantap di Sumatera Barat, salah satu daerah yang mendapatkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur jalan berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kini, kondisi jalan menjadi sangat baik dan mantap sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Ruas jalan dengan lebar 5 meter dan panjang 1,5 km menjadi jalan yang sangat dibanggakan oleh masyarakat setempat. Sebelum jalan ini diperbaiki, usaha saya itu begitu minim lancarnya. Orang jarang lewat karena jalan ini rusak gitu. Semenjak adanya proyek DAK ini, kemudian secara tidak langsung jalan sudah bagus. Usaha melambung atau naik gratis. Ya. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak terhadap proyek DAK ini karena sudah menunjang usaha saya ini berjalan lancar seperti adanya saat sekarang ini. Jalan ini sangat prioritas sekali karena ada jalan kabupaten yang sebelumnya menghubungkan antara jalan nasional dengan jalan provinsi, tapi melewati pasar yang sangat padat sekali sehingga warga yang tinggal di daerah Kecamatan Bayang dan Bayang Utara akan macet. Tapi di sini kita perbaiki di tahun 2020, alhamdulillah warga sangat senang sekali karena ini membuka lahan permukiman yang baru. Kemudian jalan yang sebelumnya tanah penuh dengan semak, sekarang ini sudah menjadi bagus. Dan alhamdulillah sekarang banyak warung-warung ya di sepanjang jalan. Kemudian juga ada rumah-rumah warga yang baru. Dan masyarakat sekitar di sini memang sudah sangat lama sekali menyampaikan kepada kami melalui Musrenbang Kecamatan bahwa ini menjadi prioritas. Saat ini panjang jalan kabupaten kami 2.333,18 km dengan ruas 620 ruas. Kami memang sangat berharap DAK reguler ataupun DAK penugasan setiap tahun ke pesisir selatan meningkat agar semua jalan di kabupaten menjadi mantap. Lain lagi dengan kawasan Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Tengah, selain berfungsi sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi, jalan juga berperan dalam mendukung kegiatan non-ekonomi masyarakat. DAK, infrastruktur PUPR, manfaatnya sangat terasa untuk menunjang mobilitas warga, sehingga memudahkan dan memperlancar arus transportasi yang sebelumnya memakan waktu lama, sekarang menjadi lebih singkat. Kendala yang dialami masyarakat Desa Awang ini pada saat jalan ini belum diperbaiki seperti saat ini, dulu jalannya berlubang, licin, sehingga di sini rawan kecelakaan dan juga anak-anak yang juga mau pergi sekolah aksesnya jauh. Kalau misalnya warga Awang mau berjualan ikan ke pasar, itu waktunya bisa ditempuh 5 jam lebih. Yang tadinya ikannya segar yang mau dijual hari itu juga jadinya besok dijual. Tapi sekarang semenjak ada jalan yang sudah diaspal yang cukup layak untuk dilalui,
masyarakat bisa menempuh jalan menuju pasar itu bisa sekitar 30 menit sudah sampai di pasar. Kami masyarakat Desa Awang merasa sangat senang ketika jalan kami sudah sangat layak untuk dilalui. Kemudian juga terima kasih kepada Dinas PUPR Provinsi NTB dan juga di Kementerian PUPR Republik Indonesia. Kami berharap bahwa kami bisa meningkatkan nilai ekonomi kami dengan adanya jalan-jalan yang seperti saat ini. Otomatis akses akan sangat mudah dilalui oleh masyarakat. Berbeda dengan Provinsi NTB, dana alokasi khusus infrastruktur PUPR di Jawa Tengah secara tidak langsung bermanfaat untuk meningkatkan sektor pariwisata. Banyaknya objek pariwisata seperti Candi Prambanan dan kawasan strategis pariwisata nasional Candi Borobudur di Kabupaten Magelang membuat pembangunan infrastruktur jalan sangat penting bagi warga sekitar yang merasakan manfaat DAK, infrastruktur PUPR. Infrastruktur jalan yang baik dan mantap membuat kegiatan ekonomi di sekitar KSPN Candi Borobudur terus berputar. Selain sarana infrastruktur jalan yang mumpuni, kelayakan dan kebersihan juga diperhatikan dengan dilengkapi dengan trotoar dan tempat pembuangan sampah di area KSPN Candi Borobudur. Dengan dana alokasi khusus infrastruktur PUPR dan diperhatikannya infrastruktur jalan, kini mulai banyak warga di sekitar KSPN Candi Borobudur yang mulai berani membuka berbagai macam usaha. Intinya jalan sekarang lebih bagus, pokoknya lebih nyaman, lebih enak, lebih aman lagi. Kalau dulu itu jalannya masih sempit, berdebu, kalau hujan becek. Kalau sekarang jalannya bagus, udah diaspal, ada lampu juga kiri kanan kan, jadi tambah enak. Karena jalannya sekarang udah bagus, terus kayaknya udah mulai rame, ada inisiatif juga untuk bikin homestay. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama ini kepada PUPR Kabupaten Magelang dan Kementerian PUPR yang telah banyak membantu membuat jalan ini menjadi lebih baik, sehingga kami bisa berwira swasta dengan akses yang lebih mudah. Bahwa Kabupaten Magelang pada tahun 2019 kita mendapatkan bantuan anggaran DAK yang dulunya lebar jalan itu hanya 3 meter, kita lebarkan menjadi 4 meter. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mengucapkan terima kasih atas alokasi dana kepada daerah kami, dan ke depan semoga dana alokasi khusus ini masih ada, Pak. Jadi jalan-jalan infrastruktur di Kabupaten Magelang semakin bagus. Tidak lengkap rasanya jika sudah berada di Jawa Tengah tetapi tidak mengunjungi Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur adalah salah satu wisata favorit jika Anda berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan saya di sini juga tidak hanya berwisata, tetapi ingin mengunjungi beberapa tempat yang mendapatkan manfaat dana alokasi khusus infrastruktur PUPR di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saluran irigasi yang baik sangat penting bagi para petani, terutama untuk pengairan sawah. Air dapat mengalir dengan lancar dan mengairi sawah dengan baik. Salah satu fokus utama DAK di Provinsi Jawa Tengah adalah dapat meningkatkan hasil panen petani dengan merehabilitasi saluran irigasi. Ya, ini 2 hektar arealnya. Terus terdiri dari apa aja, Pak, yang ditanam? Ada padi pada musim MT1 padi, pada MT2 padi
sebagai 50%, yang 50% Polowijo. Hari ini saya berada di Kabupaten Magelang, tepatnya di DI Kesaran, merupakan salah satu penerima program dana alokasi khusus bidang irigasi tahun 2021. Tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Bidang bahwasanya pembangunan saluran sekunder ini sepanjang 800 meter persegi dalam rangka memberikan jaminan akan air kepada seluruh pertanian di DI Kesaran yang terdiri dari tanaman padi, palawija, dan lain-lain. Kami berharap dengan adanya pembangunan jaringan irigasi sekunder ini dapat meningkatkan produksi tanam dan masyarakat tentunya dapat lebih sejahtera. Ya Pak, silakan Pak bekerja dengan baik Pak. Yang ngacinya yang halus ya, biar kuat. Pembersihannya juga yang rapi. Supaya kelihatan. Selamat siang Mbak Ima, apa kabar? Wah, saya lihat Bapak-bapak lagi pada mantau ini ya. Iya. Perbaikan saluran irigasi ya Pak? Betul. Ya, hari ini schedule kami untuk melihat progres daripada pekerjaan jaringan sekunder. Kita berharap program ketahanan pangan ini pemerintah dapat tercapai dengan baik. Kira-kira apa sih tujuan dana alokasi khusus membangun irigasi ini untuk Indonesia? Ya, bidang irigasi tujuannya yaitu pertama untuk ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Jadi lebih mudahnya adalah bagaimana kita dapat memproduksi pangan sehingga produksinya itu dapat meningkat dengan adanya layanan jaringan irigasi sekunder DAK ini. Sehingga warga lebih sejahtera kehidupannya. Ya bedanya banyak. Dulu itu air dari bendungan itu ke arah sawah itu agak terlambat. Kalau sekarang lancar, tanahnya makin subur sebab petani itu mudah caranya mencari air. Saluran Kesaran adalah saluran yang tadinya saluran tanah. Yang mendapat dana DAK ini di tahun 2021 ini adalah dengan maksud tujuan dan harapan nantinya ke depan setelah bangunan ini terbangun dengan saluran beton U ini, petani bisa menanam dengan baik dan dengan hasil bisa meningkat dengan baik. Kami sangat berterima kasih pada Kementerian PUPR yang telah memberikan dana DAK yang sangat diharapkan. Selain di Jawa Tengah, dana alokasi khusus infrastruktur PUPR di Kota Payakumbuh juga ditujukan untuk peningkatan hasil pertanian. Dengan pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi, kini masalah pengairan sawah dapat teratasi. Selain dirasakan langsung oleh para petani, manfaat dana alokasi khusus infrastruktur PUPR ini juga dirasakan langsung oleh para pekerja yang tinggal di sekitar daerah irigasi Batang Pulau. Karena para pekerjanya adalah warga sekitar, sehingga secara tidak langsung mengangkat perekonomian warga setempat.
Jadi ini namanya Mbak Inai irigasi batang pulau. Iya, jadi kenapa ini kita kerjakan tahun 2021 ini adalah karena saluran irigasi yang sebelumnya itu ada banyak terjadinya kebocoran. Yang harusnya air itu bisa mengalir sampai memenuhi kebutuhan masyarakat di lahan pertanian mereka. Akhirnya karena terjadi kebocoran itu, akhirnya air hilang kemana-mana. Nah, akhirnya tidak tercapai sasaran dari penyediaan air irigasi ini. Apalagi untuk irigasi batang pulau ini salurannya sangat panjang, 5 kiloan. Alhamdulillah tahun ini kita dibantu dari pemerintah pusat, Kementerian PU melalui dana DAK. Yaitu sebesar kalau saya untuk irigasi batang pulau 1,2 miliar. Jika di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, DAK, infrastruktur PUPR digunakan untuk merehabilitasi saluran irigasi, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, DAK digunakan untuk merehabilitasi bendung untuk mengatur aliran air agar dapat mengairi sawah hingga secara merata ke sawah-sawah yang ada dilewati oleh daerah irigasi Keru, Lombok Barat. Sebelum ada bendungan, petani itu agak susah karena pengairan terlalu lambat untuk nyampe ke tempat lokasi. Setelah terjadi bendungan, hasil pertanian meningkat. Selain untuk mengairi pertanian, juga dimanfaatkan untuk perikanan. Panjang saluran ini, DI Keru ini, sampai 6 km. Yang luas hamparan sawahnya sampai 833 hektar. Terima kasih kami mengucapkan kepada Dinas PU Lombok Barat, khususnya di bidang irigasi, dan Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan dana alokasi khusus untuk perbaikan bendungan DI Keru. Alhamdulillah, setelah perbaikan bendungan air ini bisa mengairi sampai ke hilir waktu musim kemarau dan juga bisa mengairi sampai ke Lombok Tengah. Daya tarik Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah daya tarik wisata maritim, terutama wisata di pantai yang sangat banyak dan indah di Pulau Lombok. Seperti Pantai Pink Beach, Bangsal, Pulau Gili Trawangan, Pantai Senggigi, dan kawasan Kuta di selatan Pulau Lombok. Selain memiliki daya tarik wisata air, pemerintah Nusa Tenggara Barat juga memperhatikan kebutuhan akses air bersih bagi warganya. Diharapkan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Lombok yang sudah bisa terrealisasi dengan baik. Salah satu fokus penggunaan dana alokasi khusus infrastruktur PUPR adalah memberikan akses air bersih ke rumah-rumah. Harapannya adalah dapat mengurangi ancaman terhadap kemampuan tumbuh kembang anak atau stunting. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sanitasi dan akses air bersih, seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebutuhan akan air bersih merupakan masalah yang menahun bagi warga Desa Banyurip, Kabupaten Lombok Barat. Berkat dana alokasi khusus, infrastruktur PUPR, dan pembangunan sarana dan prasarana, kini kebutuhan air bersih sudah terpenuhi. Awalnya dulu kalau masyarakat butuh air bersih untuk minum, cuci kakus dan lain sebagainya, kalau di musim kemarau biasa mereka berjalan sampai paling dekat itu sekitar 500 meter bahkan lebih, itu sekedar untuk bisa minum saja. Dan alhamdulillah sekarang dengan terbangunnya sumber ini, kita bisa suplai air ini ke 2 dusun yang mereka bisa manfaatkan untuk nyuci, untuk masak, untuk mandi, untuk MCK dan lain sebagainya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian PUPR RI karena sudah dibangunkan sarana prasarana suplai air bersih ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
Siapa sangka DAK, infrastruktur PUPR, bisa membangun reservoir air dengan tinggi 114 mdpl di Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat ini bisa mengakhiri dahaga akan kebutuhan air bersih dan bisa mengairi sampai 2 km. Selanjutnya, alokasi DAK, infrastruktur PUPR, khususnya untuk penyambungan pipa air bersih langsung ke rumah warga, juga dilakukan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Untuk mendapatkan air bersih kini sangat mudah, dengan hanya memutar keran air langsung mengalir, bersih dan tak berbau. Sebelum mendapat air bersih, kita ngambil air di sumur, ditimba. Kat di sini kan berat karena kita sudah tua juga, jauh ngangkatnya. Sekarang udah lebih mudah dan dekat, cepat. Saya berterima kasih kepada pemerintah PUPR Kota Payakumbuh dan pemerintah pusat karena kami sudah mendapatkan air bersih. Airnya ngalir sangat lancar dan bersih. Jadi target utama kita dengan program DAK ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu. Ini merupakan prioritas utama kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan siapapun masyarakat kita yang belum mendapatkan pelayanan air minum, apakah dia juga sudah mampu, itu juga menjadi target kita. Alhamdulillah sangat sekali dirasakan oleh masyarakat kita di Kota Payakumbuh yang selama ini tidak bisa mendapatkan air yang layak minum. Dengan ada kegiatan ini, alhamdulillah bisa terlayani dengan baik. Warga di Desa Telawong di Kabupaten Boyolali juga merasakan manfaat DAK, infrastruktur PUPR. Manfaat DAK infrastruktur PUPR digunakan untuk membangun tandon air yang bisa mengairi sebanyak 206 rumah tangga. Dan dengan kedalaman sumur sedalam 80 meter membuat air sumur jauh dari potensi tercemar oleh bakteri. Terima kasih kepada Bapak Bupati Boyolali dalam hari ini PUPR Kabupaten Boyolali beserta Kementerian PUPR. Saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah desa dan juga warga Telawong yang telah diberikan bantuan DAK senilai 611 juta sekian, dan ini sangat bermanfaat besar sekali karena yang kemarin air bersih di desa kami belum layak minum. Dengan bantuan DAK ini air ini layak minum dan ini sangat diharapkan oleh masyarakat Telawong. Segarnya alam Desa Telawong sangat terasa, begitu juga dengan kesegaran airnya. Saya berkesempatan untuk merasakan segarnya hasil pengolahan air di desa ini. Waduh, terima kasih Mbak Dewi. Ya. Cobain ya Bu ya. Iya. Airnya seger ya Bu ya? Iya, itu dari desa Mbak. Yang tadi di desa itu, airnya menuju ke rumah Ibu juga? Iya. Wah, seger banget airnya ya, bersih juga. Iya. Biasanya kalau air dari situ di rumah Ibu, biasanya buat apa aja sih Bu? Mencuci, memasak, semua kebutuhan yang pakai air, saya pakai air sambungan desa. Setelah berkunjung ke rumah Ibu Dewi, saya melihat seorang ibu yang sedang mengandung dan tengah menikmati kesegaran air hasil DAK infrastruktur PUPR, peningkatan sarana dan prasarana SPAM untuk Desa Pasca Pasimas di Desa Telawong. Pada kesempatan ini saya memutuskan untuk singgah dan berbincang mengenai pemanfaatan air. Bahwasannya dulu itu sebelum ada sambungan air dari desa, kami sangat susah sekali untuk pengkonsumsi untuk air bersihnya. Nah, berkat adanya sambungan air dari desa ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat di sini, mempermudah kami untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi yang layak bagi kami. Kami yang setelah mengkonsumsi air dari sambungan dari desa, terutama saya ya, karena saya sedang hamil,
selama ini tidak mengalami gangguan atau keluhan dari konsumsi air tersebut. Sangat jernih, bersih, tidak berasa, dan bermanfaat untuk keluarga kami. Selain itu juga kami juga sangat tidak terbebani dengan biayanya, karena sangat terjangkau sekali. Selama sebulan kami cuma sekitar 20.000 untuk membayar air tersebut. Kami atas warga Desa Telawong sangat berterima kasih sekali kepada Dinas PU Kabupaten Boyolali dan Kementerian PUPR yang sangat membantu atas kebutuhan air bersih di desa kami. Budaya hidup sehat dan bersih mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui alokasi DAK, infrastruktur PUPR. Pemerintah berharap masyarakat bisa hidup bersih dengan memperhatikan yang dimulai dari rumah sendiri. Di Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 51 warga kini memiliki septic tank di rumah sendiri dan tidak membuang air sembarangan lagi. Sebelum sumbangan DAK ini, pada umumnya masyarakat Desa Eyat Mayang kebanyakan membuang air besar di sungai dan di kebun juga. Tapi semenjak ada sumbangan ini juga, sekarang masyarakat Dusun Jalatong Barat sudah bisa buang air besar menggunakan WC. Kemarin saya dapat dana dengan kisaran mungkin kalau nggak salah lebih kurang 7 juta sampai 8 juta. Penggunaan pembuatan tangki septik, dalamnya dengan galian 120 cm lebar, panjang 170 dan kapasitas tangki septiknya 850 liter. Alhamdulillah untuk saya pribadi sekarang sudah sangat bersih untuk buang air besarnya. Kalau bisa untuk kedepannya, karena masih banyak juga warga yang belum punya WC, untuk diberikan sumbangan lah. Dan juga masyarakat sangat berterima kasih atas semua yang telah diberikan. Sanitasi merupakan komponen sangat penting dalam kebutuhan masyarakat terutama pelayanan kaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah, mempunyai konektivitas dengan stunting ini sangat penting sekali. Oleh karena itu kebutuhan daripada sanitasi yang layak namun masih perlu dioptimalkan. Salah satu contoh lain penerimaan manfaat dana alokasi khusus infrastruktur PUPR terdapat di Kota Payakumbuh, di mana pemberian septic tank individual dilakukan berdasarkan data di mana masih ada 11% rumah tinggal di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat tidak memiliki akses septic tank individual. Dengan adanya dana alokasi khusus infrastruktur PUPR ini, diharapkan masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi septic tank individual turun menjadi 4% saja dan menurunkan pencemaran lingkungan karena limbah rumah tangga. Ini adalah salah satu contoh dari tangki septik individu yang bersumber dari dana DAK sanitasi tahun 2020 yang kita alokasikan pada salah satu warga ini. Nah, ini Bu Rami yang menerima alokasi bantuan sanitasinya. Berkat bantuan dari kelurahan, akhirnya saya mendapatkan bantuan ini. Yang jelas saya sangat senang, sangat bersyukur dapat bantuan ini. Yang saya dapatkan bantuan rumah, bantuan WC ini, ya semuanya, piteng, kloset. Tadi kita sudah melihat beberapa masyarakat kita yang dibantu dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh, kita juga mensimultankan beberapa program. Di antaranya itu bantuan sanitasi berupa pengelolaan limbah domestik rumah tangga dalam bentuk bantuan pembangunan tangki septik individu. Ini ditujukan yang pertama bagaimana masyarakat terbiasa hidup sehat dalam pengelolaan limbah rumah tangganya. Juga kita meminimalkan risiko pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga, yaitu BAB sembarangan. Jadi bantuan sanitasi dalam pengelolaan limbah domestik ini kita di Kota Payakumbuh kita tujukan untuk bantuan untuk membangun tangki septik, sehingga tangki septik yang dahulunya menimbulkan pencemaran itu diharapkan sudah kedap. Dulu sebelum saya punya septic tank, saya mandi dan buang air ke rumah tetangga. Dan sekarang alhamdulillah setelah saya punya septic tank dan kamar mandi, hidup saya dan keluarga
lebih bersih dan sehat. Terima kasih kepada Kementerian PUPR dan pemerintah pusat atas bantuan pembuatan spiteng dan kloset, terutama untuk Kota Payakumbuh. Berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat, manfaat dana alokasi khusus di Desa Ketaon, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dirasakan langsung oleh seluruh warga desa. Dana alokasi khusus infrastruktur PUPR digunakan untuk membuat SPALTE atau Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat, di mana seluruh limbah cair rumah tangga dialirkan ke satu tempat, kemudian diolah agar tidak mencemari lingkungan desa. Terima kasih pada bapak-bapak yang mana telah memperhatikan kepada khususnya warga Gondrono, khususnya Desa Ketaon, yang mana saat sekarang dengan ada IPAL ini, waktu dulu sebelum ada IPAL, air limbah dari perorangan itu ngalirnya sembarangan. Jadi tiap-tiap mengalir itu keluar rumah, akhirnya cuma dikasih genangan sedikit, akhirnya tanahnya atau airnya itu luber kemana-mana. Airnya udah genangan, nyamuk-nyamuk berkeliaran. Untuk saat sekarang dengan adanya limbah ini, air mengalir dengan teraturnya, masuk ke pipa, langsung masuk ke limbah IPAL ini. Terima kasih sekali kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan IPAL kepada dusun kami, yang mana dahulu di rumah kami itu limbah berceceran, bau, banyak nyamuk, cacing. Setelah ada bantuan ini, air sudah terpusat dalam IPAL ini dengan tidak berbau lagi, dan tentu saja keluarga kami sehat semua. Manfaat dana alokasi khusus infrastruktur PUPR juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Melalui perbaikan rumah tidak layak huni, di tahun 2020 sebanyak 69 kepala keluarga dapat menempati rumah tinggal yang nyaman, bersih, kokoh, dan layak huni. Saya berkesempatan untuk melihat langsung ke Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Terlihat rumah-rumah warga yang direhabilitasi dari dana alokasi khusus infrastruktur PUPR dipergunakan dengan maksimal. Raut wajah bahagia terlihat dari keluarga Bapak Jasmo. Kepada saya ia menceritakan rasa bahagianya karena ia mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk merehabilitasi rumahnya. Ya, kemarin belum dapat bantuan ini, Pak. Saya ya prihatin kalau hujan itu kan gendengnya kan bocor, Pak. Tidurnya ya kurang nyaman, tidak punya kamar. Sekarang saya berdapat bantuan ini jumlah 17.500.000. Saya sudah punya kamar, ya sudah hujan nggak bocor. Terima kasih kepada Dinas Perumahan Kabupaten Boyolali dan Kementerian PUPR. Dari data Desa Giriroto, tercatat ada 500 rumah tidak layak huni pada tahun 2018. Semenjak DAK, infrastruktur PUPR membantu Desa Giriroto, pada tahun 2020 hanya tersisa 150 rumah yang sedang menunggu manfaat untuk segera bisa direhabilitasi. Harapan kami di desa ini semakin lama semakin bisa menikmati kehidupan yang layak, artinya rumah yang tidak layak, rumah yang mungkin bergabung dengan hewan peliharaan atau ayam dan sebagainya, atau kambing atau apa, itu akan terjadi rumah yang betul layak, secara sehat, secara dihuni, layak untuk ditempati dan layak untuk anak-anak ke depan, generasi ke depan lebih sehat, lebih sejahtera, seperti itu. Dan harapan kami ke depan, dengan adanya bantuan ini juga masyarakat akan lebih proaktif, lebih bisa memberdayakan keluarganya untuk bisa hidup layak dan menempati rumah yang layak pula. Salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat adalah kediaman para raja kerajaan Pagaruyung yang sangat megah, yaitu Istana Pagaruyung.
Istana yang dibangun pada abad ke-17 ini terletak di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Istana Pagaruyung memiliki koleksi lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang, yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata andalan di Sumatera Barat. Rumahku, istanaku. Istilah inilah yang sering kita dengar tentang rumah yang kita huni. Tidak harus mutlak seperti istana, rumah tinggal yang layak dan kokoh merupakan impian setiap orang. Untuk mengurangi angka pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, manfaat dana alokasi khusus infrastruktur PUPR bisa membantu masyarakat untuk bisa mewujudkan tempat tinggal yang layak dan bersih. Kini sudah banyak warga miskin yang dapat merealisasikan mimpi mereka memiliki istananya sendiri. Program DAK di bidang perumahan ini adalah bersifat stimulan. Stimulan artinya adalah pancingan atau rangsangan yang diberikan kepada masyarakat yang memang memiliki keinginan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya tentu saja pada akhir rencana strategis ini yaitu tahun 2022 kita bisa mengurangi rumah tidak layak ini yang ada di Kota Payakumbuh dari 9,3%. Mau kita capai lebih kurang masih tertinggal 3% saja. Yang dirasain ya senang gitu, senang banget gitu. Kalau dulu rasanya kalau di dalam itu datang angin gitu, kalau sekarang udah adem gitu. Jauh lebih sehat yang sekarang. Kalau dulu di lantainya masih tanah ya kotor-kotor gitu, kalau ini udah bersih gitu, saya bersihin. Kalau dulu udah bersihin yuk masih tanah gitu. Beralih ke kawasan timur Indonesia, kita mengenal Lombok pernah mengalami gempa bumi yang dahsyat. Tak dipungkiri rumah warga pun banyak yang mengalami guncangan yang sangat hebat. Banyak rumah warga dusun Penimbung yang mengalami kerusakan. Berkat dana alokasi khusus infrastruktur PUPR, kini mereka dapat menikmati dan menghuni rumah secara layak dan nyaman. Alhamdulillah, program ini sangat membantu masyarakat Lombok Barat yang telah dikucurkan selama ini untuk membantu pembangunan perumahan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Awalnya dengan 17,5 juta, sekarang menjadi 20 juta. Alhamdulillah, Lombok Barat ada yang bisa membangun, bahkan bangun rumahnya menjadi bangunan di keramik dengan ukuran ada yang 6x9. Itu luar biasa, subsidi masyarakat dengan adanya stimulan dari pemerintah. Alhamdulillah, sekarang hidup saya sudah agak tenang. Dulunya pas sebelum ada bantuannya ini, rumah saya tidak layak dipakai dan tidak berani masuk. Semuanya kebanyakan yang pecah gitu. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari Kementerian PUPR, alhamdulillah sekarang rumah saya sudah layak dipakai sama semua anak-anak saya dan istri saya, khususnya keluarga saya semua. Bantuan nilainya 17,5 dan yang 2,5-nya untuk tukang. Nah, yang 15 jutanya itu saya pakai beli spandek, besi, semen, kasibot. Nah, seluarnya itu swadaya saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama dari Dinas Pertim Kabupaten Lombok Barat dan Kementerian PUPR atas bantuannya.
terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Perkim Kabupaten Lombok Barat dengan Kementerian PUPR yang telah menyumbang masyarakat yang dulunya rumah masyarakat yang banyak sekali yang tidak layak huni. Dengan adanya bantuan dari kementerian, yang selaku pemerintah dusun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dana alokasi khusus infrastruktur PUPR juga merupakan solusi bagi minimnya anggaran daerah untuk membangun infrastruktur daerah yang tertinggal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sangat berterima kasih atas semua yang telah diberikan.